Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengukuran eksternal. Sifat audit eksternal. Audit eksternal bertujuan untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Audit eksternal ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat direspon dengan tindakan. Perusahaan sebaiknya merespon secara ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor dengan strategi yang dapat meminimalisasi dampak ancaman potensial. Pandangan Industrial Organization. Pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor yang terjadi di eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal yang mana berguna untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja dari perusahaan haruslah lebih utama didasarkan pada properti industri seperti dengan skala ekonomi, hambatan pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat daya saing dari sumber daya internal, kemampuan, struktur, dan operasi. Meskipun seperti itu, integrasi yang efektif dalam pemahaman baik tentang faktor eksternal dan internal adalah kunci utama untuk dapat mengamankan dan menjaga keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi, sosial budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan kekuatan bersaing. Kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari beragam strategi. Juga ketika tingkat suku bunga naik, pendapatan diskresioner menurun dan permintaan akan barang diskresioner pun turun. Ketika harga saham naik, permintaan akan ekuitas sebagai sumber modal bagi pengembangan pasar meningkat. Selain itu, ketika pasar bertumbuh, kekayaan konsumen dan bisnis meluas. Selanjutnya, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang besar atas hampir semua produk, jasa, pasar, dan konsumen. Organisasi-organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba, dan di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Tren-tren baru menciptakan jenis konsumen yang berbeda dan konsekuensinya menciptakan kebutuhan akan produk, jasa, dan strategi yang berbeda. Selanjutnya, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan konsumen utama organisasi. Faktor-faktor politik, pemerintah, dan hukum dapat mempresentasikan peluang atau ancaman utama baik bagi organisasi kecil maupun besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak atau subsidi pemerintah, ramalan politik bisa menjadi bagian terpenting dari audit eksternal. Selanjutnya yaitu kekuatan teknologi. Internet bertindak sebagai mesin ekonomi nasional dan global yang memacu pertumbuhan. Sebuah faktor yang sangat penting dalam kemampuan sebuah negara untuk meningkatkan standar hidup. Internet mengubah hakikat terdalam dari peluang dan ancaman dengan mengubah siklus hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan produk dan jasa baru, menghapuskan batasan-batasan pasar geografis tradisional, dan mengubah perimbangan historis antara standarisasi produk dan fleksibilitas. Yang terakhir yaitu kekuatan bersaing. Salah satu bagian terpenting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi mereka. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing penting bagi perumusan strategi yang berhasil. Selanjutnya, analisis bersaing model 5 kekuatan Porter adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi di banyak industri. Ada 3 langkah untuk menggunakan model 5 kekuatan Porter yang dapat menunjukkan
bagaimana persaingan di suatu industri tertentu sehingga perusahaan memperoleh laba tertentu, yaitu pertama, identifikasi berbagai aspek atau elemen penting dari setiap kekuatan kompetitif yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, evaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen tersebut bagi perusahaan. Ketiga, putuskan apakah kekuatan kolektif dari elemen-elemen tersebut untuk membuat perusahaan terjun ke industri baru atau tetap bertahan di industri saat ini. Menurut Porter, hakikat persaingan di suatu industri tertentu dapat dipandang sebagai perpaduan dari 5 kekuatan, diantaranya yaitu: pertama, persaingan antar perusahaan yang kompetisi. Persaingan antar perusahaan, saingan cenderung meningkat ketika jumlah pesaing bertambah. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Bila perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke suatu industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Hadirnya produk-produk pengganti meletakkan batas tertinggi untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk pengganti. Tekanan kompetitif yang meningkat dari produk pengganti bertambah ketika harga relatif produk pengganti tersebut turun dan manakala biaya peralihan konsumen juga turun. Yang keempat, kekuatan posisi tawar pemasok. Daya tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri, khususnya ketika terdapat sejumlah besar pemasok atau ketika hanya terdapat sedikit bahan mentah pengganti yang bagus. Yang kelima dari kekuatan Porter yaitu kekuatan daya tawar konsumen. Daya tawar konsumen dapat menjadi kekuatan terpenting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif jika mereka dapat dengan mudah dan murah beralih ke merek atau pengganti pesaing. Sumber-sumber informasi eksternal serta perangkat dan teknik prediksi. Sebagian besar informasi strategik tersedia baik dari sumber yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber yang tidak dipublikasikan terdiri dari yang pertama, survei pelanggan, penelitian pasar, pembicaraan pada rapat tenaga ahli atau pemegang saham, program televisi, wawancara, dan pembicaraan dengan stakeholder. Sumber yang dipublikasikan pada informasi strategik meliputi majalah, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, buku ringkasan, buku panduan, surat kabar, buku petunjuk, perangkat dan teknik prediksi. Prediksi adalah asumsi mengenai tren kejadian masa depan. Aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, perbaikan pelayanan, pesaing dan lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama ada matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE. Membantu pembuat strategik dalam merangkum dan mengevaluasi faktor ekonomi, sosial, kebudayaan, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi persaingan. Matriks EFE ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada merinci faktor-faktor eksternal kunci yang terdiri dari kesempatan dan ancaman. Yang kedua ada menentukan bobot tiap-tiap faktor dengan jangkauan dari angka 0,0 sampai 1,0 bagi perusahaan. Jumlah dari keseluruhan bobot harus sama dengan 1. Yang ketiga ada menentukan urutan atau rating antara 1 sampai 4 dari tiap-tiap faktor eksternal utama untuk mengindikasikan seberapa efektifnya strategi yang diterapkannya dari perusahaan untuk menanggapi faktor-faktor tersebut. Yang keempat ada mengalihkan bobot tiap-tiap faktor untuk mendapatkan nilai bobot. Yang kelima, jumlah nilai bobot dari tiap variabel untuk mendapat total nilai bobot dari organisasi. Jika total dari nilai bobotnya adalah 4, menandakan bahwa tanggapan organisasi terhadap ancaman dan kelemahan adalah luar biasa. Jika total dari nilai bobotnya adalah 1, menandakan bahwa strategi perusahaan tidak memperhitungkan kesempatan atau menghindari ancaman. Yang kedua ada competitive profile matrix.
atau CPM. Mengidentifikasikan pesaing utama dengan segala kekuatan dan kelemahannya dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan. Berbeda dengan matriks EFE, matriks CPM memasukkan seluruh faktor internal dan eksternal untuk dinilai. Namun, faktor keberhasilan penting dalam matriks profil kompetitif mencakup baik isu-isu internal maupun eksternal. Faktor-faktor keberhasilan lebih luas karena tidak mencakup data spesifik atau faktual, dan mungkin berfokus pada isu-isu internal. Faktor-faktor keberhasilan penting yang tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman. Peringkat dan skor bobot total perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel sehingga dapat disimpulkan. 1. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memastikan pengembangan suatu sistem audit eksternal yang efektif.